Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu sekalian yang berbahagia. Saya ada dua pertanyaan Pak Kiai. Ya tentunya untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bagaimana ajaran Islam menurut menjaga lisan yang benar. Yang kedua, bagaimana seorang anak di keluarga kita apabila menurut kami pahamnya berbeda. Dalam satu keluarga pahamnya berbeda. Ya. Dan sikap kami sebagai orang tua sudah mengingatkan. Ya, tadinya dalam lingkungan keluarga masih pahamnya sama dengan kami, ya. Tapi setelah berkeluarga pahamnya beda. Setelah dalam perjalanan, nah kami sebagai orang tua harus bersikap seperti apa? Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini ibu-ibu dulu ya, bukan dilarang ya. Asal, monggo. Yang pertama bagaimana menjaga lisan ya. Jadi Pak, teknis birokrasinya itu sebenarnya ini. Raja di dalam diri kita itu adalah Quran, itu raja. Apa bahasanya? Kalau kata Nabi, saya misalkan saja ya, dalam diri anak kami itu ada sebuah gumpal darah. Kalau semua darah itu baik, baik semua. Kalau semua darah buruk, buruk semua. Apa ya Rasul? Kata Bapak, itulah. Nah ini jenderalnya hati. Hati ini seperti raja. Ya, ya. Makanya ada pesan begini. Kalau dirinya baik, pikirannya baik, langkah-langkahnya baik, supaya pekerjaannya baik karena disetir oleh hati yang baik. Kalau ini kotor Pak, maka orang toreko itu hanya yang ini yang diolah. Karena ini sumbernya, ini rajanya, ini bangkeloknya, ini sumber masalahnya di sini. Ya Pak ya. Sampai penyakit-penyakit hati itu ada di sini. Ya, makanya ada nyanyian apa Bu? Sakitnya tuh di sini. Ya, karena dari sini pusatnya itu. Ya. Nanti itu enaknya lemahnya juga dari sini. Itu Pak ya. Sehingga apa yang nanti orang bisa saja Pak, maaf seperti saya, Bapak-bapak Ibu kan sudah belajar. Orang belajar itu salah boleh nggak? Saya tanya kepada jenengan. Ini saya buat analogi supaya gampang. Saya adakan soal. Dari guru diberi soal 10 soal. Yang dua itu sulitnya setengah mati. Ini kalau saya harap nggak bisa kerjakan, nggak bisa waktu. Waktunya sudah dibertek, habis sudah. Yang berapa ini gampang. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu, yang sulit dikerjakan apa yang mudah dulu? Kenapa begitu? Supaya kita punya nilai. Contoh. Karena gampang kita tidak bisa kerjakan, dapat 8 Pak, yang 2 nggak bisa kerjakan, sih Pak, nggak bisa, sampai habis waktu. Ya, kalau habis waktu berarti yang 2 itu salah, karena nggak punya nilai, karena nggak bisa kerjakan. Tapi dapat 8, karena 8 itu bisa, jadi punya nilai. Murid itu wajib salah. Kenapa wajib salah? Karena murid, supaya nanti ada koreksi dan pembenaran dari guru, karena gurunya yang benar. Kalau sampai murid sudah benar, kalau sudah jadi murid sama jadi guru. jadi kalau ada orang belajar gitu kok ngomongnya masih ya namanya belajar. Tapi minimal dia sudah berupaya untuk jenderalnya ini diolah. Karena kalau orang-orang nggak bisa menjadi sehat, olah jiwanya sehat Pak. Ya, jadi kedua kita, jangan olahraga saja, tapi fisiknya sehat, tapi jiwanya nggak pernah diolah, hidup bahkan mati. Maka inilah yang harus diolah. Ada bahasa olahraga dan ya. Jadi kenapa orang itu sampai bicaranya bagaimana supaya baik? Ini ya dia perbaiki. Sudah, tidak usah kemana-mana. Kalau diri dan tirakat, kalau begini kita jaga, nanti ada beruntung. Nanti akan bisa bertahan seminggu, lepas. Harus ini yang saya cari perhatikan. Karena ini sumber sekali. Jangan mencari masalah, carilah akar masalah. Ini akar masalahnya di sini. Baik.
Pak. Bagaimana kita satu keluarga beda mazhab? Ya, ya. Kalau kita di sini ini baik Pak, insya Allah perbedaan itu rahmat. Kalau di sini aja nggak baik, perbedaan itu balak Pak. Jadi masalah besar. Makanya laki-laki ke sini. Kalau di sini baik Pak, insya Allah dari rahmat. Kenapa dari rahmat itu? Inilah kekayaan daripada ilmunya Allah itu tidak ada cuma satu. Gitu, Pak. Yang paling penting apa? Yang paling penting kita sudah menasihatkan Bapak tidak boleh membentuk seseorang walaupun itu anak kita, istri kita. Kita hanya memberikan informasi dan memberikan pemberitahuan. Yang membuka hati manusia itu adalah Allah. Makanya sini aja. Ini termasuk kita sudah minta tolong ke Allah. Ini hubungan nyambung ke Allah. Ini bersandar kepada Allah. Ini hanya hubungannya kepada Allah. Ini hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Dari orang kata hanya Allah, kata Abadi full Allah, maka itu dikatakan perwujudan iya karena. Lalu apa kita apa iya kanas? Jadi minta tolongnya kepada siapa? Kepada Allah. Lewat sini aja sudah. Ini sudah segala-galanya kita pakai. Kalau mari kita puas sambil menengadah, sambil munajat, sambil kita berdoa dalam bahasa hati. Ya Allah ya Rabbi, sesungguhnya Kau yang membuka hati. Apa-apa termasuk anakku, termasuk aku ya Allah. Karena semuanya adalah milikmu ya Allah. Itu bahasa-bahasa yang satu kita merendahkan hati di hadapan Allah. Baru kita namanya itu dikatakan man arafa nafsahu yang kenal diri. Baru nanti bawa Allah baru kenal kepada Tuhan. Kalau nggak kenal diri kita, waduh harus saya olah bagaimana caranya, saya paksakan diri. Jadi teknisnya orang Toliko itu berbeda, ya. Karena secara sadar tidak masalah, enggak. Tapi ini ada yang lebih santun dan kita nggak stres Pak. Kita nggak memaksakan kehendak. Kita nggak sampai harus. Kita punya Allah. Dan itu betul-betul berarti orang itu mengakui bahwa Allah itu selalu mempunyai pedoman. Allah, karena kita punya saya orang serahkan kepada Allah. Yang penting itu ya. Tapi Bapak Ibu maaf, kalau kita mengajak kepada diri kita sendiri wajib dipaksa. Kalau ke orang lain berkata kita semampunya, selanjutnya serahkan. Kalau diri kita nggak dipaksa, kata Abali, jangan malas-malas, nanti istilahnya di kuburan saja. Tinggal menikmati enjoy nanti kita waktu di hari-hari akhir kita nikmati enjoy. Kita sekarang ayo kerja supaya nanti kita gajinya tinggi, supaya nanti kita jadi konglomerat. Amin. Dunia loh Pak. Bagaimana tidak panjenengan? Hidup di sini mana? Ya, saya ceritakan. Imam Nawawi Al-Bantani itu usianya 43 tahun pulang Pak, wafat Pak. Kitabnya sangat berkabar. Ya, juga ada. Ini zaman sampai sekarang. Beliau hidup di abad ke-6. Ya, berarti sekarang kurang lebih 800 tahun Pak. Padahal usianya dunia 43 tahun. Di barzah belum kiamat. Malaikat Israel belum meniup sangkakala Pak, belum kiamat. Wis 800 tahun kok barzah. Apa sampai? Suwe Pak, nek gak samu nek gak akeh. Belum gitu. Ya, lebih jauh Pak. Ya, apa sampai? Tuh, Imam Syafi'i. Ya, beliau hidup di abad ke-3, 5 ya. Sekarang kurang lebih 1000 tahun yang lalu Pak. Usianya 53 tahun wafat Pak. Itu berapa hadis? Mereka hadis apa? Oleh umur 7 tahun Pak. Ribuan juta ada hadis yang diambil Imam Syafi'i itu. Saya kan terlalu tahu Pak. Wafat. Nah, samunya itu si nanti itu yang hidup kekal, yang kita tempati selama-lamanya itu kampung halaman kita itu yang harus kita cermati dan kita harus cerdik supaya kita ini nyaman di situ itu Pak. Jangan yang sementara ini kita kemudian nyaman tapi salah di bangun dikebui bukan lagi. Itu ada cerita untuk serekalan. Yo, ono uang Pak, nama kok sampai, tapi uangnya itu berdiri. Agak-agak, ayolah, agak padu lah ya. Ya sudah, pakai di kopi Pak.